Ketika kita membicarakan pulau, kita hampir selalu membayangkan gambaran yang sama. Air laut yang hangat, pohon kelapa, pasir putih. Namun kenyataannya, pulau bisa sangat berbeda. Sebagian dari mereka menyembunyikan bahaya mematikan yang tak pernah muncul di brosur wisata. Dalam episode ini, kamu akan melihat pulau-pulau paling berbahaya di bumi. Pulau Ramri terletak di lepas pantai Myanmar modern. Sekilas, pulau ini tampak biasa saja. Medan yang datar, hutan bakau yang lebat, iklim panas dan lembab. Namun disinilah salah satu tragedi paling mengerikan abad ke-20 terjadi, di mana musuhnya bukan tentara, melainkan alam itu sendiri. Pada awal tahun 1945, di bulan-bulan terakhir Perang Dunia Kedua, pasukan Jepang bentrok dengan pasukan sekutu, termasuk unit Inggris dan India. Setelah pertempuran sengit, pasukan Jepang terkepung. Satu-satunya jalan melarikan diri, melewati rawa bakau yang luas. Dan tempat itu adalah mimpi buruk, lumpur tebal, kelembapan yang mencekik, gerombolan nyamuk, kalajengking beracun, dan yang paling berbahaya, buaya air asin, reptil terbesar yang masih hidup saat ini. Dari sekitar 1.250 tentara Jepang, hanya sekitar 500 yang berhasil lolos. Buaya air asin dapat tumbuh lebih dari 5 meter panjangnya dan memiliki berat lebih dari 1 ton. Sekarang bayangkan, bukan 1, melainkan puluhan atau bahkan ratusan bersembunyi di bawah air gelap dan keruh. Tak heran jika peristiwa ini dicatat dalam Guinness Book of Records sebagai serangan hewan paling mematikan terhadap manusia dalam sejarah. Di lepas pantai Brasil, terdapat sebuah pulau kecil bernama Queimada Grande. Luasnya hanya 0,43 km persegi. Sekilas, pulau ini tampak hampir indah. Namun di balik keindahannya, tersembunyi salah satu ancaman mematikan dengan konsentrasi tertinggi di bumi. Pulau ini adalah satu-satunya habitat ular Golden Lancehead, salah satu ular paling berbisa di dunia. Kepadatan ular di sini begitu ekstrim, hingga 5 ekor ular dapat ditemukan dalam 1 meter persegi. Hampir tidak ada tempat yang aman. Bisanya menyebabkan kerusakan jaringan yang cepat dan sering berujung pada kematian. Itulah sebabnya pemerintah Brasil sepenuhnya melarang akses publik ke pulau ini. Sekarang kita menuju Jepang, ke Kepulauan Izu, sekitar 200 km dari Tokyo. Wilayah ini dikenal dengan pulau-pulau indah dan suasana resor yang tenang. Namun, satu pulau berbeda dari yang lain. Miyakejima adalah tempat di mana kehidupan sehari-hari bergantung pada gunung berapi. Di pusat pulau berdiri Gunung Oyama, salah satu gunung berapi paling berbahaya dan tidak stabil di Jepang. Letusannya tidak selalu eksplosif, namun jauh lebih berbahaya. Gunung ini melepaskan gas beracun dalam jumlah besar. Pada tahun 2000, salah satu letusan paling serius terjadi. Selama beberapa hari, gunung ini melepaskan antara 10.000 hingga 20.000 ton sulfur dioksida ke udara setiap hari. Udara menjadi mematikan. Pemerintah mengambil keputusan drastis. Seluruh pulau dievakuasi. Penduduk baru diizinkan kembali 4,5 tahun kemudian. Bahkan hingga kini, kehidupan di sini tetap tidak biasa. Saat kadar gas beracun meningkat, sirene peringatan berbunyi di seluruh pulau. Mendengar alarm itu, orang-orang mengenakan masker gas dan melanjutkan aktivitas mereka, pergi bekerja, ke sekolah, atau pulang ke rumah. Miyakejima adalah salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana manusia telah belajar hidup berdampingan dengan bahaya yang konstan. Sekarang kita berpindah ke Eropa, ke perairan dingin di lepas pantai Skotlandia. Di sana terdapat sebuah pulau kecil bernama Gruinard. Selama puluhan tahun, pulau ini dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di benua itu. Pada pertengahan abad ke-20, militer Inggris memilih pulau ini untuk menguji senjata biologis. Hewan-hewan dibawa ke sana, kemudian bom yang berisi spora antraks dijatuhkan dari pesawat. Hasilnya mengerikan.
seluruh kehidupan di pulau itu mati dan tanahnya terkontaminasi. Selama beberapa dekade, antraks menyerang kulit, paru-paru, dan sistem pencernaan. Para ilmuwan menyadari bahwa senjata semacam ini mampu mengubah seluruh kota menjadi zona mati. Dalam waktu singkat, hanya bertahun-tahun kemudian, operasi dekontaminasi besar-besaran dilakukan. Namun hingga hari ini, Pulau Gruinard tetap tertutup untuk umum. Sejarahnya menjadi pengingat yang mengerikan tentang betapa berbahayanya eksperimen manusia. Di Laguna Venezia, terdapat sebuah pulau kecil bernama Poveglia. Namanya saja sudah membuat warga lokal merinding. Selama wabah pes di Eropa Selatan, orang-orang yang terinfeksi dan siapapun yang pernah berhubungan dengan mereka dikirim ke pulau ini. Bagi banyak orang, itu adalah perjalanan satu arah. Seiring waktu, pulau ini berubah menjadi kuburan massal raksasa. Perkiraan menyebutkan antara 100.000 hingga 150.000 orang dimakamkan di sini. Pada tahun 1922, sebuah rumah sakit jiwa dibuka di pulau ini. Legenda mengatakan, dokter kepala melakukan eksperimen kejam pada para pasien. Tidak ada bukti resmi, namun reputasi pulau ini semakin gelap. Rumah sakit ditutup pada tahun 1968 dan pulau itu ditinggalkan. Saat ini Poveglia dianggap sebagai salah satu tempat paling berhantu di Eropa. Para nelayan lokal menghindarinya sepenuhnya. Banyak yang percaya sejarah tragis pulau ini menginspirasi novel Shutter Island yang kemudian diadaptasi menjadi film terkenal. Di Teluk Benggala terdapat salah satu pulau paling terisolasi di bumi, Pulau North Sentinel. Pulau ini hampir sepenuhnya terputus dari peradaban modern. Di sini hidup suku Sentineles, orang-orang yang menolak segala bentuk kontak luar. Setiap upaya mendekati pulau ini disambut dengan agresi langsung. Para penyusup diserang dengan panah dan tombak. Bahkan sebelum mencapai pantai, para ilmuwan memperkirakan populasi mereka sekitar 400 orang. Setelah tsunami dahsyat tahun 2004, pemerintah India secara permanen melarang kontak, bukan hanya untuk melindungi orang luar, tetapi untuk melindungi orang Sentinelese sendiri yang tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit modern. Di seluruh dunia, beberapa pulau menyerupai hewan atau benda. Salah satunya adalah Crocodile Island di Filipina. Dari sudut tertentu, pulau ini benar-benar terlihat seperti reptil raksasa yang membeku di tengah laut. Ini adalah tujuan populer untuk menyelam dan snorkeling. Perairan di sekitarnya dipenuhi kehidupan, karang, ikan eksotis, belut, dan bintang laut. Sekilas, tempat ini tampak seperti surga, namun bahaya bersembunyi di bawah permukaan. Perairan ini adalah rumah bagi banyak ular laut, bisanya sangat beracun, dan bahayanya terletak pada keterlambatan gejala. Gejala tidak muncul seketika. Seseorang mungkin hanya merasakan ketidaknyamanan ringan, sakit kepala, mual, sementara racun itu sudah menghancurkan jaringan otot di dalam tubuh. Tanpa perawatan medis, kondisi ini dapat menyebabkan gagal ginjal, henti jantung, dan kematian. Itulah sebabnya banyak ahli menganggap Crocodile Island sebagai salah satu pulau paling berbahaya di bumi. Meskipun keindahannya, pulau-pulau ini mengingatkan kita bahwa manusia tidak selalu berkuasa dan terkadang pilihan paling bijak bukanlah menaklukkan tempat-tempat seperti ini, melainkan menghormati kekuatannya dan menjaga jarak. Tulis di komentar, pulau mana yang berani kamu kunjungi dan pulau mana yang tidak akan pernah kamu dekati, bahkan dari kejauhan.